Kenapa kok jadi Isa Al-Masih yang disalib itu diserupakan menjadi Judas Iskariot? Dalam kacamata sejarah, apakah Yesus itu diserupakan atau tidak? Nah, kita tidak bisa memverifikasi itu. Pokoknya disalibkan, iya, ada orang yang pada waktu itu disalibkan. Iya, lihat. Apakah orang yang dimaksud itu adalah Yesus dan atau yang diserupakan, itu kita tidak bisa. Tidak bisa diverifikasi dia itu siapa gitu. Tapi kan di Injil ada itu. Ya ada, tapi catatan Alkitab yang paling tua sekalipun itu tidak ada yang sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Sejarah itu, kalau misalkan konteksnya sains, itu kan sangat ketat. Harus ada tulisan sezaman yang diakui dan dipercaya, baru kita anggap bahwa itu adalah data sejarah. Injil pada bagian ini tidak bisa diverifikasi. Saya mohon maaf ya, bukan berarti menjelekan kitab suci agama gitu ya. Peristiwa Yesus disalibkan, saya mohon maaf. Penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu. Penulis Alkitab yang tertua yang 4 itu tidak diyakini, bisa saja benar seperti itu, tetapi dengan metodologi sejarah yang ketat tidak diyakini bahwa mereka itu adalah orang yang melihat secara langsung kejadiannya. Inilah yang menjadi kontroversi dari apa yang dikatakan Guru Gembul ketika dia harus membela kepercayaan Islam bahwa Nabi Isa yang diserupakan, jadi bukan Yesus yang mati maksudnya. Jadi dia mengarahkan argumennya pada Injil yang tidak bisa dipercaya. Karena Injil itu dianggap tidak sah, tidak bisa diverifikasi. Jadi alur argumentasi dari Guru Gembul adalah catatan Alkitab Kristen tidak bisa diverifikasi. Kenapa? Karena catatan Alkitab tidak ada yang sejaman dengan penyaliban. Dan kemudian Guru Gembul mengatakan penulis 4 Injil tidak diyakini melihat langsung kejadiannya. Nah, apakah perkataan Guru Gembul ini benar? Sebelum kita menjawab apa yang menjadi pertanyaan argumentasi dari Guru Gembul, saya memunculkan kepada Anda fakta mengenai Alkitab Kristen, terutama Perjanjian Baru. Karena 4 kitab Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kitab-kitab yang menjadi pembuka dari Perjanjian Baru. Anda bisa menyaksikan di sebelah kanan ini ada papirus 90. Dan papirus 90 ini atau P90 ini adalah potongan dari naskah kitab Yohanes yang berasal dari abad kedua. Dan naskah ini sudah ada dari abad kedua. It means tahun 100-an lebih. Kejadiannya, selisihnya sangat dekat dengan abad pertama. Dan fakta mengenai Alkitab Kristen, dalam naskah-naskah yang seperti ini, ada jumlahnya 5.280 manuskrip naskah Perjanjian Baru hingga saat ini dalam bahasa Yunani. Itu faktanya. 5.280 manuskrip naskah Perjanjian Baru hingga saat ini atau hingga video ini saya buat. Dibandingkan dengan naskah Yunani lainnya atau naskah bahasa Greka Yunani lainnya, naskah mau sejarah atau epik atau apapun itu, misalnya dari Tacitus, Herodotus, Plato, dan sebagainya, naskah PB itu jauh lebih banyak kopiannya. Ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana menginterpretasi semuanya ini. Jadi perbandingan naskah PB dengan naskah-naskah sejamannya, ketika ngomong sejamannya itu Anda jangan bilang misalnya di tahun 2024 ya pada tahun 2024 yang sama. Tidak bisa. Karena sejarah pada konteks waktu itu berbeda dengan konteks sejarah hari ini di mana pencatatan atau budaya menuliskan secara historik itu berbeda ya. Tapi bisa kita katakan sejamannya, yaitu berarti kira-kira ada pada periode atau rentang yang kurang lebih sama. Kalau Anda menyaksikan misalnya kisah Analek ya, atau kisah historik dari Tacitus, itu manuskrip paling awal yang bisa kita dapatkan itu sebenarnya berasal dari abad ke-9 dan abad ke-10. Dan gap waktunya 750 tahun dengan Tacitus waktu hidup. Dan total manuskripnya ada 36 pieces, 36 lembar. Herodotus dan sebagainya Anda bisa lihat seperti gambar di depan, ya. Manuskrip-manuskrip terawalnya ada di abad ketiga, lalu ada yang abad kedua, ada yang abad keempat, dan sebagainya. Gap waktunya 250 tahun, 150, dan sebagainya.
Dan jumlah manuskripnya ada 100, 100, 200, lalu kemudian 400, dan sebagainya. Nah, naskah-naskah Yunani ini adalah naskah-naskah yang kemudian oleh para ahli sejarah itu diterima kebenarannya. Nah, sedangkan Perjanjian Baru itu manuskrip paling awal yang kita temukan hari ini itu dari tahun 125 Masehi. 125 Masehi di mana rentang waktunya dibandingkan dengan abad pertama itu terpaut kurang dari 1 abad. Gap of time-nya bahkan dengan naskah terakhir itu 30 tahun. Tapi total manuskrip yang kita dapatkan atau kita punya hari ini ada 5.856. Jumlahnya sangat jauh sekali. Dan ini membuktikan apa? Begini saya ceritakan. Kalau misalnya Anda di dalam proses pembuktian sebuah kasus, katakanlah ada kasus pencurian, maka dari orang-orang atau dalam proses menemukan bukti itu dikumpulkan yang namanya saksi-saksi. Dan saksi-saksi itu akan menjelaskan tentang peristiwa katakanlah pencurian itu dari berbagai perspektif. Misalnya saksi nenek-nenek melihat, oh pencurian itu ada mobil katakanlah mobil Panther warna merah itu parkir di depan rumah yang dibobol. Nah, dari si nenek kita ketemu, oh ada mobil Panther. Lalu kemudian ada dari kakek yang lain berbicara bahwa oh mobil Panther itu ada 4 orang. Oh ternyata pencurinya 4 orang. Jadi kepentingan adanya saksi-saksi itu penting. Dan semakin banyak saksi itu akan semakin memurnikan apa yang terjadi. Artinya kita akan menemukan bahwa data atau kejadian sebenarnya itu apa. Dengan ilustrasi ini, Anda akan paham bahwa jumlah manuskrip yang sangat banyak itu memungkinkan untuk dilakukan yang namanya cross-checking. Mengidentifikasi dan memisahkan elemen-elemen yang otentik dan elemen yang tidak otentik. Yang benar dan yang palsu. Dan itu dimiliki oleh Perjanjian Baru orang Kristen. Anda bayangkan ada 5.820 manuskrip. Bisa kita katakan ada 5.820 saksi yang kemudian merefine atau merefinasi berita Injil atau apa yang menjadi tulisan paling otentik. Dan itu dilakukan oleh para sejarawan, para ahli kritik teks. Dan saya waktu kuliah dulu saya pelajari ini kritik teks itu secara intensif ya teman-teman. Sehingga naskah yang kita miliki hari ini misalnya dari Codex Sinaiticus ini adalah naskah yang lengkap ya, PB lengkap ya, bisa dikatakan begitu. Berupa satu buku, buntelan buku lengkap. Itu berbeda dengan yang Kainama bilang katanya Alkitab tertua bahasa Arab ya. Itu halusinasi orang gitu ya. Ada naskah atau kodeks lengkap berisi 4 Injil dan Perjanjian Baru lainnya itu kita dapati misalnya Codex Sinaiticus itu berasal dari tahun 350 abad keempat. Yang sebelahnya ini adalah Codex Vaticanus itu tahun 325 kira-kira. Nah sebelahnya lagi ini adalah Codex Alexandrinus itu abad kelima tahun 400-an. Kekayaan dari tulisan manuskrip atau naskah-naskah Kristen, terutama 4 Injil itu nggak bisa dibantah. Saya tunjukkan Anda satu fakta lagi. Ini adalah naskah P66 atau Papirus 66. Kira-kira berasal dari tahun 200 Masehi, berisikan Injil Lukas dan Injil Yohanes. Dan potongan-potongan Injil Lukas dan Yohanes itu memang tidak benar-benar lengkap, tetapi bisa dikatakan cukup lengkap. Cukup oke lah begitu. Itu Papirus 66 tahun 200 Masehi. Ya, tahun 200 Masehi. Ada Papirus 45 itu tahun 175 Masehi, lebih awal lagi. Berisikan potongan-potongan bagian dari 4 Injil yang ada. Nah, jadi ini manuskrip tidak lengkap yang dimiliki oleh orang Kristen untuk mengetahui apa yang tadi Guru Gembul bilang bahwa oh ini jaraknya terlalu jauh. Enggak begitu Guru Gembul ya. P52 ini adalah naskah paling awal yang kita miliki berisi potongan Injil Yohanes tahun 125 Masehi. Nah, jadi dari naskah-naskah ini Anda bisa lihat bahwa Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini memiliki rentangan data tahun yang sangat-sangat dekat dengan
abad pertama, waktu di mana Yesus hidup. Ya, sangat-sangat lengkap sekali, sangat-sangat detail sekali begitu. Nah, karena itu teman-teman, ketika Anda melihat fakta-fakta ini, fakta kedua yang saya mau kasih tahu, sebaran dari 5.280 manuskrip perjanjian baru ini, sebarannya itu tersebar di seluruh daerah. Ya, baik di daerah Kaisarea, ya, daerah Yudea, daerah Kaisarea dan sebagainya. Juga ada di Alexandria di Mesir, juga ada di daerah Bizantin atau daerah Eropa Timur dan sebagainya, dan juga ada di daerah Eropa Barat. Dan manuskrip-manuskrip ini tersebar di berbagai tempat. Kalau ada yang namanya karangan atau ada yang namanya kesalahan atau ngarang-ngarang ngadi-ngadi, Anda bisa bayangkan ini potensinya besar. Potensi yang ditulis di mana, misalnya orang dari Eropa Barat, ya, atau somewhere pada tahun katakanlah 100-200, dia ngarang cerita tentang Yesus, dia masukin. Lalu dari Bizantin, tahun 200-an dia masukin ceritanya. Lalu dari Mesir dia masukin. Anda bisa lihat ini potensinya besar sekali untuk ditemukan yang namanya perbedaan atau perbedaan cerita atau Yesus yang dibagaimanakan, itu potensinya besar sekali. Ya. Bahkan kalau Anda lihat itu persebarannya bisa lebih luas lagi. Tapi pada kenyataannya, Pak Guru Gembul, dari fakta-fakta 5.280 manuskrip yang kita punya. Yang kedua, waktu penulisan Injil yang begitu dekat dengan kejadian abad pertama. Dan sebaran 5.200 manuskrip di 3 benua ini. Pada kenyataannya, dari semua naskah manuskrip yang ada itu, kita menemukan bahwa tidak ada perbedaan dalam kisah penyaliban Yesus Kristus. Karena konteks pembicaraan hari ini adalah penyaliban Yesus, maka saya ngomongnya penyaliban Yesus. Tidak ada perbedaan dalam kisah penyaliban Yesus. Yang kedua, Yesus disalibkan, itu clear. Yesus mati dan dikuburkan, itu clear. Dan Yesus bangkit. Itu semua manuskrip-manuskrip dari 3 benua. Manuskrip-manuskrip yang berasal dari abad kedua, ketiga, keempat, kelima itu. Manuskrip-manuskrip yang 5.000-an itu, tidak ada perbedaan soal Yesus yang disalibkan, mati dan dikuburkan, dan Yesus yang bangkit. Sehingga perkataan Guru Gembul yang mengatakan Alkitab tidak bisa diverifikasi siapa yang disalibkan adalah perkataan yang salah total. Sebagaimana apa yang dituliskan oleh Paulus, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Inilah Injil yang diturunkan turun-temurun oleh para murid, para rasul. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Yesus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa Yesus Kristus telah dikuburkan, dan bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan. Ini adalah berita Injil yang turun-temurun, yang tidak bisa disangkal kebenarannya, yang tidak akan pernah bisa disangkal kesahihannya. Jadi dengan kata lain, ketika kita lihat yang demikian, ketika Guru Gembul yang mengatakan, ini Injil juga salah, Injil juga tidak bisa diverifikasi. Mohon maaf Pak Guru Gembul, Anda salah total. Saya telah menunjukkan kepada Anda bahwa ada begitu banyak perbedaan atau pembuktian tentang Yesus Kristus yang disalibkan, yang tidak pernah diserupakan, Yesus Kristus yang mati, yang dikuburkan, dan kemudian Yesus Kristus yang dibangkitkan. Dan kalau saya boleh tambah, Guru Gembul, Anda tidak bisa menjawab bahwa kenapa para murid itu kemudian rela mati demi iman ini. Kalau benar Yesus tidak mati, benar Yesus itu masih hidup, tidak mungkin para murid itu mau memberikan nyawanya untuk mati demi iman itu sendiri. Kalau faktanya bahwa Yesus itu tidak mati dan dia hidup, katakanlah seperti kata Guru Gembul tadi, dia tobat, lalu kemudian dia menikah, lalu dia mati biasa, ngapain para murid mau mati demi iman Kristen? Iman yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias.
ngapain para murid mati segambreng-gambreng menyerahkan dirinya. Nah, ini tidak bisa dijelaskan kalau Anda mau percaya bahwa Yesus itu tidak mati dan sebagainya. Jadi dari situ saja teman-teman, saya memberikan sebuah penjelasan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat rasional sekali, ya, sesuatu yang sangat rasional sekali.